Jangankan kok nyuruh pemerintah untuk melaksanakan ayat konstitusi ya, nyuruh yang sudah. Saya yakin tidak semua ustadz kemudian bisa terang-terangan mengatakan negeri yang tidak diterapkan syariat Islam pasti dilaknat, itu nggak banyak yang berani ngomong gitu. Bagaimana tidak? Tidak menerapkan syariat Islam kok dapat berkah, itu berkah dari mana? Tidak menerapkan syariat Islam itu pasti kena laknat. Cuma karena banyak yang beristighfar sehingga Allah tunda laknatnya. Itu. Masalahnya karena masih banyak yang beristighfar. Bukan karena kalau nggak ada yang istighfar akan diturunkan azab. Maka cara pertama ya itu tadi. Yang kedua, dakwah itu kan pelan-pelan, Pak. Ya, kalau cepet-cepet nanti malah cepet berkembang, cepet layu. Gini, gampangnya. Sekarang ini kita udah nyiapin belum generasi untuk menjadi para pemimpin yang baik? Sudah nyiapkan belum polisi-polisi yang baik? Dan nyiapkan belum polisi-polisi yang paham dengan syariah? Hakim-hakim yang syariah? Belum kan? Coba nanti, Pak tolong mulai bulan ini semua pegawai negeri Bapak yang nyariin, bingung kita. Nah artinya apa? Secara kesiapan kita siap untuk itu. Di samping memang tidak punya kemampuan untuk itu, maka dakwah kita dengan segala cara apapun. Bisa jamaah subuh berjamaah, ya sudah. Gerakan subuh berjamaah, dari situ dulu. Nanti mudah-mudahan akan berkembang. Satu kata Pak Syafi'i ya. Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin qalilin kabbarahun niyah. Betapa banyak amal yang kau pandang kecil, sepele, tetapi karena niat yang baik menjadi besar. Ya, menjadi besar. Allah yang buat niat itu besar. Tapi betapa banyak niat yang amal yang besar menjadi kecil karena niat. Niatnya untuk pamer, sombong, hilang semua kan. Nah, kita tahu bagaimana besarnya keutamaan niat. Maka kita niatkan semua amal kita, jamaah subuh, semua itu demi terlaksanakan syariat Islam di Indonesia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kita mati, anak kita yang teruskan. Ya. Karena perjuangan itu tidak hanya hitungan hari, bulan, tidak cukup dengan emosi. Kalau Nabi emosi pengen mati syahid, ketika di Mekah itu kesempatan paling cepat mati syahid. Nggak usah ngumpulin pengikut, langsung aja berantem, perang, mati, syahid sudah. Tapi habis itu nggak ada orang yang jadi orang Islam. Nabinya udah mati. Maka ditunggu sampai di Madinah, sampai punya kekuasaan pelan-pelan. Nah bagaimana cara-cara Nabi yang itu juga kita perhatikan. Artinya kita nggak boleh gerasa-gerusu juga. Karena memang sekarang ini jangankan kok ngajak untuk kayak gitu. Ya. Untuk yang sedikit saja memasukkan nilai Islam udah susah. Ya, jadi kok seakan-akan kemudian kan nggak nyambung ya, kita pengen syariat Islam kok gerakannya gerakan sholat subuh berjamaah. Ya. Jangan disangka nggak nyambung Pak. Ya, Allah bisa membuat gerakan itu menjadi sebuah gerakan yang sangat besar. Kenapa ada intifadah di Palestina? Berawal dari masjid, anak-anak muda dididik oleh Syekh Ahmad Yasin di masjid. Datang ke masjid, dari masjid itulah muncul gerakan perlawanan kepada Israel. Sampai hari ini nggak selesai-selesai. Artinya Israel nggak bisa menaklukkan Palestina dengan mudah. Itu berawal dari masjid, gerakan subuh berjamaah. Keberkahan itu akan muncul, walaupun kecil. Keberkahan akan muncul walaupun kecil. Diawali dari yang kita mampu, dari yang paling dekat, dari yang paling mudah, dari sekarang. Itu. Jadi tidak ada yang sia-sia untuk berjuang apapun bentuknya. Ya. Kenapa kok nggak langsung sampaikan wajib ayat konstitusi, ayat kitab suci? Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang mau ngomong kayak gitu? Yang kedua, di mana tempatnya? Diterima atau enggak? Kan enggak gampang, enggak sesimpel itu. Ya. Contohnya, ketika ada kasus Bank Senturi, ada enggak yang di DPR itu mengatakan wa halallahul bai'a wa harramar riba? Ada enggak? Enggak ada. Apaan tuh ayat Quran? Enggak dipakai di sini, yang dipakai adalah undang-undang gitu. Padahal kayak itu selesai sudah.
Tapi nyatanya nggak ada. Kenapa? Karena malah justru akan dilecehkan di sidang itu. Maka lebih baik nggak usah diucapkan. Karena akan diolok-olok itu ayat. Ini sekarang faktanya begitu. Ketika kita menyampaikan kayak gitu, diolok-olok. Dituduh sebagai radikalis dan sebagainya. Maka ya simpan dulu lah sampai mereka didakwai. Gitu. Memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran untuk itu. Oh, kita bahas kayak gini kan setelah bertahun-tahun. Soalnya kan juga ngajinya tentang yang ringan-ringan gitu ya. Nah, fikih ibadah. Itu yang sudah rutin tiap hari ada kajian. Gimana ngomong kayak gini kok di orang-orang yang sama sekali nggak pernah dengar ayat-ayat tentang ini. Maka bukan hanya ditolak, diejek Pak, dilecehkan. Dan kita akan jadi malah kecewa.